Salat itu kata Nabi SAW adalah dalam hadis beliau, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Di sisi lain Nabi SAW, atau mungkin kalau riwayatnya tidak sahih, ini ungkapan para ulama, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Ketika Nabi SAW mengatakan hal yang sedemikian itu, betapa pentingnya salat ini, itu baru salat secara teoritis. Salat adalah pilar agama, dan salat berjamaah, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa praktek kita salat berjamaah itu adalah praktek bagaimana kita mengelola negara ini dengan benar. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa salat berjamaah adalah pilar negara, seperti halnya salat itu sendiri adalah pilar agama. Karena agama dan negara dalam ajaran Islam ini tidak bisa dipisahkan. Agama tanpa negara yang menjaga dan melindungi risalah agama itu, maka agama ini akan hancur. Sebaliknya, negara kalau tidak dilindungi, tidak dibentengi oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid, wahyu yang Allah berikan kepada Rasul akhir zaman Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan bernegara itu pasti juga akan rusak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna imamana wa qaidana wa sayyidana Muhammadan Abdullahi wa rasuluhul mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh makhluk, Tuhan yang senantiasa memberikan kebaikan, walaupun kebaikan itu berupa peringatan-peringatan keras kepada kita sebagai hamba Allah. Karena sekeras-kerasnya peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ujungnya, tujuan akhirnya adalah untuk mengingatkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk kebaikan diri mereka. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini kita saling mengingatkan dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjaga api iman yang ada di dalam jiwa kita, merawat dan terus-menerus menumbuhkan semangat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang lalai tentang pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Karena mungkin sudah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan dan rutinitas. Tidak sedikit hamba Allah yang mengerjakan salat meskipun ketika dia melaksanakan perintah itu adalah sebuah kebaikan. Akan tetapi kebaikan itu akan lebih bermakna, akan lebih berdaya guna, akan lebih dapat memberikan kebaikan untuk kehidupan dirinya, keluarga, dan seluruh umat manusia apabila seorang hamba itu ketika dia akan melaksanakan salat, dia mengerti hakikat salat, dia memahami hakikat salat, kemudian dia hayati betul-betul dan lakukan persiapan-persiapan untuk menjalankan ibadah salat ini, karena salat adalah mi'rajul mukmin, mi'rajnya atau terangkatnya ruhani seorang hamba Allah ketika dia berdialog, ketika dia bermunajat, ketika dia berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari 5 kali. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang sibuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya aspek ketakjuban kita tentang peristiwa itu yang berada di luar nalar sains manusia sehebat apapun itu, tetapi yang lebih penting dari itu, bagaimana kita mendaya gunakan dan memfungsikan salat ini dalam kehidupan kita agar kehidupan kita ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sebagai rukun Islam yang kedua seringkali hanya dimaknai, walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita sudah tua, sama saja dengan pemahaman kita ketika kita baru pertama kali belajar tentang tata cara salat. Fokus kita adalah gerakannya, fokus kita adalah bacaannya. Bahkan tidak sedikit di kalangan umat Islam ketika mengkaji salat ini lebih fokus, lebih perhatian kepada aspek-aspek fiqhiyah, bahkan lebih jauh daripada itu, lebih memperhatikan aspek-aspek perkara-perkara khilaf di antara para ulama dan antar mazhab fikih, sehingga tujuan sholat, hakikat sholat itu kadang menjadi abai. Kita mengambil kulitnya tapi lupa isinya. Kita berminggu-minggu, berhari-hari mempelajari tata cara ibadah salat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan contoh sunnah nabinya, tetapi kita hanya berhenti di situ, lalu kita tidak mendapatkan hakikat salat sehingga dapat merubah kehidupan kita ini ke arah yang lebih baik. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya salat ini adalah miniatur. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat yang termaktub di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa ruh, fondasi, tujuan, asal, mukaddimah sekaligus akhir kesimpulan dari seluruh makna falsafah salat itu adalah untuk kita dapat mengingat Allah dengan sebaik-baiknya. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita ini nggak gampang.
Mematuhi syariat Allah dalam kehidupan kita ini tidak mudah. Salat itu adalah langkah pertama, tutorial pertama bagi kita sebagai muslim untuk bisa mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghadirkan Allah dalam seluruh kehidupan kita, dimulai dengan apa? Salat 5 waktu. Banyak yang salat tapi kenapa masih ada yang suka mencuri? Masih ada yang korupsi. Masih ada yang suka ghibah, suka namimah, suka memfitnah. Bahkan tidak sedikit orang Islam menuduh sesama saudara muslimnya, memfitnah, mengagitasi dengan tuduhan-tuduhan jahat bahwa kalangan Islam tertentu ini adalah kelompok radikal, teroris, masjid ini begini, pesantren ini seperti itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hati kita tidak bersih. Padahal kebersihan hati itu merupakan syarat mutlak yang mungkin tidak kita dapati di dalam buku-buku fikih 4 mazhab itu. Tapi kalau kita berkaca kepada sirah nabawiyah, bagaimana Nabi SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membelah dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membersihkan hatinya, mengeluarkan hatinya dan mencucinya dengan Zam-Zam untuk diisi dengan iman, diisi dengan hikmah. Maka ini syarat qabul pertama diterimanya salat. Kadang-kadang kita abaikan, kita tidak tahu. Salat kita akan diterima oleh Allah, akan membekas, akan memberi pengaruh dalam kehidupan kita manakala kita pertama membersihkan hati kita. Bersih hati, bersih tubuh dengan bersuci dari hadas, dengan berwudu, bersih pakaian kita, bersih tempat kita salat, bersih pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Lalu kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Luar biasa. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 45 surat Al-Ankabut itu mengingatkan segala hal yang menjadi inti daripada ibadah salat itu agar kita mengingat Allah, kita melibatkan Allah dan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Seluruh masalah kehidupan kita, dunia kita, kita harus tanya dulu, konsultasi dulu kepada Allah, ini halal apa tidak? Ini benar atau salah? Ini hak atau batil? Jangan-jangan kita rajin sholat tetapi kita tidak menghadirkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama yang paling tricky adalah dalam aspek muamalah keduniawian. Apa benar transaksi kita dalam muamalah? Apakah kita sudah benar terbebas dari riba? Apakah benar kita sudah menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah hadirkan Allah? Saudara boleh datang menghadap Allah, sholat baik di rumah secara individu ataupun berjamaah di masjid. Saudara boleh datang, bertanya, curhat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan kita curhat dan doanya hanya minta saja kepada Allah. Padahal tanpa diminta pun Allah pasti akan memberikan karunia nikmatnya sesuai dengan takaran yang dibutuhkan oleh kita. Tapi di balik makna ud'uni astajib lakum, di balik makna aqimis salata li dzikri, di balik makna wala dzikrullahi akbar, lebih daripada itu, bukan hanya sekedar kita minta-minta kepada Allah, bukan hanya kita mengemis kepada Allah,
tetapi kita juga harus bertanya kepada Allah, ya Allah, sudah benarkah kehidupan saya? Sudah benarkah saya mengelola diri saya ini? Sudah benarkah saya mengelola keluarga saya? Sudah benarkah saya ini ikut mengelola, mengurus umat dan negara ini? Kalau negara ini diatur mengikuti falsafah hidup salat, persoalan-persoalan kehidupan kita berbangsa dan bernegara insya Allah akan menjadi baik. Salat itu, kata Nabi SAW, adalah dalam hadis beliau, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Di sisi lain Nabi SAW, atau mungkin kalau riwayatnya tidak sahih, ini ungkapan para ulama, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Ketika Nabi SAW mengatakan hal yang sedemikian itu, betapa pentingnya salat ini, itu baru salat secara teoritis. Salat adalah pilar agama, dan salat berjamaah kadang-kadang kita tidak sadar bahwa praktek kita salat berjamaah itu adalah praktek bagaimana kita mengelola negara ini dengan benar. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa salat berjamaah adalah pilar negara, seperti halnya salat itu sendiri adalah pilar agama, karena agama dan negara dalam ajaran Islam ini tidak bisa dipisahkan. Agama tanpa negara yang menjaga dan melindungi risalah agama itu, maka agama ini akan hancur. Sebaliknya, negara kalau tidak dilindungi, tidak dibentengi oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid, wahyu yang Allah berikan kepada Rasul akhir zaman Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan bernegara itu pasti juga akan rusak, berantakan. Inilah falsafah hidup salat. Salat berjamaah adalah pilar negara. Kenapa demikian? Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, karena kita bisa belajar tentang model kepemimpinan sesuai dengan ajaran Islam dari salat berjamaah itu. Pemimpin dalam Islam itu tidak boleh menjadi diktator. Sebagaimana pemimpin imam dalam salat, kalau dia salah harus diingatkan. Kalau dia batal salatnya harus diganti oleh makmum yang ada di belakang imam itu, atau imam badal yang memang sudah dipersiapkan. Tidak bisa imam salat diktator, batal salatnya dia nggak mau diganti, salah bacaannya tidak mau dia mundur. Maka demikian pula kita belajar tentang kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat Islam ini, bahwa seorang pemimpin itu dipilih oleh rakyatnya adalah dalam rangka untuk menghadirkan kemaslahatan dan harus menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepemimpinan dalam Islam juga tidak bisa dikatakan demokratis. Sebagaimana imam sholat, tidak bisa dia menggunakan teori-teori demokrasi sesuai dengan aturannya sendiri, selera hawa nafsunya sendiri, menciptakan gerakan sholat sendiri, mentang-mentang dia jadi imam sholat. Nggak bisa. Apa artinya ini? Karena syarat dan rukun sholat itu tidak bisa didiskusikan. Syarat dan rukun sholat itu sudah pasti, sudah diterangkan bagaimana tata caranya oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, gerakan, tata cara, bacaan yang ada di dalam salat itu dengan berbagai macam yang kita pernah pelajari di dalam pelajaran fikih kita 4 mazhab, itu tidak bisa direkayasa dan tidak bisa diubah seenaknya oleh seorang imam. Itulah model kepemimpinan Islam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
Dari sinilah kita belajar menata kehidupan kita. Bagaimana sholat ini harus menjadi ruh dalam keberagamaan kita. Sholat ini menjadi pengarah, menjadi kompas bagi arah kehidupan kita. Karena ketika kita sholat, yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berdiri, lalu kita menundukkan badan kita dengan ruku, lalu kemudian kita berdiri lagi i'tidal, lalu kemudian sujud. Itu semua adalah gerakan-gerakan yang memiliki arti, memiliki tujuan. Bagaimana ketika seorang hamba dia melakukan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, lalu dia diletakkan kedua tangan itu di sebelah kiri dan kanan sisi kepalanya, sejajar dengan telinganya dan bahunya, maka itu artinya, jamaah yang dirahmati Allah, kita sedang berikrar kepada Allah dengan nama Allah yang Ahad, yang Esa, yang tidak bisa diindra dengan panca indera kita. Panca indera kita ini semua ada di kepala. Penglihatan, penciuman, perasa, semua ada di kepala kita. Pendengaran, semua ada di kepala kita. Maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka saat itu pula kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus keyakinan di dalam hati kita bahwa Allah tidak bisa diindra, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dimanifestasikan, tidak bisa dipersonifikasikan dalam bentuk apapun, dan kita harus tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ruku, ketika kita membungkukkan badan kita, tidak ada kita pernah membungkukkan badan sebagaimana ruku kepada makhluk lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di dalam sholat ini. Maka dulu para ulama kita menentang keras aturan-aturan, misalnya dari penjajah-penjajah yang pernah menjajah negeri ini. Harus bungkuk kepada dewa matahari, harus bungkuk kepada Ratu Belanda dan lain sebagainya dengan simbol-simbolnya. Maka itu tidak pernah ditaati dan dipatuhi oleh para ulama kita dan umat Islam di negeri yang kita cintai. Maka ketika itu seolah-olah kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku beriman kepada Allah meskipun leherku dipancung, meskipun dipukul, meskipun menghadapi resiko untuk menegakkan dakwah dan risalah Islam ini. Tidak ada dan tidak boleh kita menundukkan, membungkukkan badan kita untuk menerima keputusan selain daripada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, yang pertama kita turun meletakkan 7 anggota badan kita ini nempel di lantai, di tanah. Kaki kita, ujung jarinya 2 kaki, lutut kita 2, telapak tangan kita 2, dan kening kita. Jadi semua anggota sujud itu berapa? 7. Itu menandakan bagaimana, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengingat ketika sujud yang pertama itu bahwa inilah nikmat Allah. Kita bisa sujud kepada Allah. Kenapa? Karena dari tanah itulah Allah telah menciptakan kita. Bangkit dari sujud yang pertama untuk duduk di antara 2 sujud, itu melambangkan, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, minha akhrajtani, dari tanah itu pula Allah keluarkan aku. Nanti ketika dari tanah kita berasal, kemudian akan kembali kita ke tanah, dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Semua kehidupan kita dari tanah, awal kita dari tanah, kembali kita ke tanah,
dan kita akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah kuburan kita. Itulah lambang semuanya yang ada di dalam sujud kita, bangkit kita untuk duduk di antara dua sujud, dan sujud yang pertama serta ketika kita bangkit untuk rakaat berikutnya. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka situlah hakikat salat ini, untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, agar kita tidak salah arah, agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Awal penciptaan kita, semua kita ini berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kesimpulan dari khutbah Jumat ini, bagaimana kita seharusnya memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, adalah yang pertama kita harus menguatkan kembali rajutan keimanan kita kepada Allah. Ayo hadirkan Allah dalam kehidupan kita ini. Kita dididik 5 kali sehari untuk menghadirkan Allah. Bukan hanya minta ngemis kepada Allah, bukan hanya sekedar rasa bersyukur kepada Allah, tetapi juga kita harus hadirkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara memudahkan kita bisa menghadirkan Allah 5 kali sehari. Kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh kehidupan kita ini diwarnai dan dicelup dengan celupan Islam. Yang kedua, mari kita jadikan model sholat berjamaah itu sebagai model kepemimpinan Islam. Bagaimana kita menyelenggarakan negara, bukan pemimpin yang diktator yang diajarkan oleh Islam, bukan pula pemimpin yang sembarang dipilih sesuai selera hawa nafsu masyarakatnya. Yang bejat pasti milih yang bejat. Maka di dalam Islam, memilih imam itu ada syaratnya. Dalam sholat, orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling alim, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal kebaikannya, bukan hanya suaranya, bukan hanya hafalannya. Itulah kriteria kepemimpinan menurut ajaran Islam. Dan yang ketiga, kita harus menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu pelajaran tentang pentingnya kita menguasai sains untuk membangun ulang peradaban Islam ini. Kenapa? Karena bekal sains dan teknologi dari kisah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, di mana perjalanan Mi'raj, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu melampaui hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan sains. Maka kita umat Islam ini harus menguasai sains dan teknologi. Untuk apa? Untuk memakmurkan dan merahmati bumi ini. Kenapa? Karena umat Islam kalau tidak punya sains, tidak menguasai sains, maka kehidupan umat Islam ini akan mudah terjajah oleh bangsa lain. Sebaliknya, kalau sains itu dikuasai oleh bukan orang Islam, bukan umat Muslim, maka yang terjadi adalah mereka cenderung untuk menjajah. Lihatlah bangsa-bangsa, peradaban-peradaban besar di atas muka bumi ini, negara-negara adidaya saat ini, mereka menguasai sains tapi tidak punya Islam. Apa yang terjadi? Sains dan teknologi digunakan untuk menjajah dan menjarah bangsa lain. Tapi kalau umat Islam dengan kekuatan imannya, kekuatan takwanya, kekuatan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, menguasai sains dan teknologi, mendayagunakannya untuk kehidupan dan kebaikan rahmat, maka umat ini tidak akan terjajah dan sekaligus juga tidak akan menjajah bangsa lain sebagaimana peradaban-peradaban yang pernah muncul di atas muka bumi. Karena apa? Karena salat, karena nilai spiritual Islam inilah yang akan merahmati alam semesta sekaligus membebaskan dunia dari penjajahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa alimi fadlika kalimatil haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.